Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, saya ini kitab kita yang selama ini kita pelajari. Kitab ini ditulis seorang ulama besar dari Mandar pada tahun 900. Kitab ini berhalaman 333 halaman. Tapi perlu saya sampaikan, kitab ini bukan lagi baru, karena sebenarnya aslinya tulisan Bugis. Jadi kebetulan pada saat itu ibu saya pandai tulisan Bugis, jadi diterjemahkanlah ibu saya dengan bahasa Indonesia. Kemudian saya bukukan kembali menjadi seperti ini. Ini kita membahas di dalam buku ini karena buku ini sangat lengkap. Di sini ada rahasia AIU, rahasia di dalam alif. Ini kita membahas tentang Allah dan Tuhan. Apakah Allah itu Tuhan? Saudara, video kali ini tonton sampai habis agar kita betul-betul memahami siapa itu Allah, siapa itu Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada semua saudara rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saudara atas segala kebaikan hati di dalam ikut serta mendukung channel ini, sehingga channel ini sedikit demi sedikit akan berkembang, insya Allah. Atas segala kebaikan dan keikhlasan saudara, insya Allah Allah akan membalas semua kebaikan saudara. Saya yakin. Allah akan membalas berkali-kali lipat kebaikan, insya Allah. Barang siapa menanam satu kali kebaikan, dia akan panen kebaikan berkali-kali, insya Allah. Ibarat kita menanam satu buah biji, kita akan panen tidak satu buah biji, tetapi kita akan panen berkali-kali lipat biji. Subhanallah. Saudara, memberikan air setetes bagi orang yang membutuhkan jauh lebih baik daripada kita memberikan satu gunung emas bagi orang yang tidak membutuhkan.
Artinya kita berikan uang bagi orang yang punya uang miliaran. Apalah artinya uang 10 juta bagi orang yang memiliki uang miliaran? Tapi 10.000 rupiah atau 5.000 rupiah, bahkan 1.000 rupiah sangatlah berharga bagi orang yang tidak punya uang atau bagi orang yang membutuhkan. Saudara, sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih atas segala kebaikan saudara. Semoga Allah membalas kebaikan saudara semua jauh lebih baik. Subhanallah. Saudara, kita akan mulai membahas apakah Allah itu Tuhan. Di sini saya akan menegaskan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Sekali lagi, Allah itu bukan Tuhan, tapi Allah adalah nama Tuhan. Sekalipun dalam kesatuan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi Tuhan adalah Tuhan, nama adalah nama. Kalau kita merujuk pada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu memang benar. Tetapi la ilaha illallah atau kalimat tauhid, penjebarannya, pengertiannya sangat luas. Tidak sekedar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah. Kata Allah, hu itu adalah aku, dan Allah itu adalah namaku. Naik turun nafas adalah zatku yang mengingat. Subhanallah. Saudara, sekali lagi saya akan menjelaskan bahwa Allah itu nama Tuhan, bukan Tuhan. Nama bisa ditulis, sedangkan Tuhan tidak bisa ditulis, tidak bisa diukir. Nama bisa ditulis di mana saja, di tembok, di buku, di pohon, bisa. Allah tidak bisa. Kalau ada orang berpandangan bahwa Allah itu Tuhan, maka berarti dia belum sampai atau masih perlu lagi memperdalam ilmunya. Sekali lagi, Allah bisa ditulis di mana-mana, tapi Tuhan tidak bisa. Sekali lagi, jika ada seseorang berpandangan bahwa Allah itu Tuhan, berarti Tuhan itu baru. Artinya Tuhan itu ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itulah disebut Allah.
Lalu siapa Tuhannya? Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa dan lain sebagainya. Siapa kira-kira Tuhannya? Kalau disebut Allah itu Tuhan, karena pada saat itu Tuhan tidak bernama Allah. Saudara, pada zaman Ibrahim, Musa, Allah itu tidak ada. Tuhan belum bernama Allah. Di sini ditulis dia bernama Elohim atau El. Sekali lagi, dia bernama El atau Elohim. El atau Elohim di dalam bahasa Ibrani sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El, Elohim diubah menjadi Allah dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, berarti Tuhan itu baru ada pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itulah disebut Allah. Saudara, kalau kita mau membahas lebih dalam kitab ini, di sini disebut bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak punya nama. Nama yang ada ini sebenarnya manusialah yang memberi nama atau gelar. Subhanallah. Seperti dalam percakapan Nabi Musa dengan Tuhan, Tuhan itu bercakap-cakap sama Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapa kamu?" Kata Nabi Musa. Lalu Tuhan menjawab, "Aku adalah aku." Subhanallah. Aku adalah aku, kata Tuhan kepada Nabi Musa. Dia tidak mengatakan aku Allah, aku si A si B, tidak. Tapi dia mengatakan aku adalah aku. Subhanallah. Saudara, jujur, yang kita sebut 99 Asmaul Husna sebenarnya itu bukan nama Tuhan. Bukan. Yang kita kenal 99 Asmaul Husna itu bukan nama Tuhan. Tapi nama sifat Tuhan. Sekali lagi, yang kita sebut 99 Asmaul Husna sebenarnya itu bukan nama Tuhan, tetapi nama sifat-sifat Tuhan.
Misalnya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Sekali lagi, 99 yang kita kenal Asmaul Husna bukan nama Tuhan, tapi nama sifatnya. Saudara, saya akan memberikan kesimpulan. Aku adalah aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Artinya apa? Artinya Allah bukan Tuhan dan bukan siapa-siapa, tapi Tuhan adalah Allah. Perhatikan saudara, tapi Tuhan adalah Allah. Aku adalah aku. Ini jelas di kitab ini. Aku adalah aku. Artinya Tuhan bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bisa menjadi siapa-siapa. Jika Dia menghendaki siapa-siapa. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Subhanallah. Allah bukan Tuhan, tapi Tuhan adalah Allah. Seperti lampu dengan cahaya lampu. Lampu bukanlah cahaya, tapi cahaya tidak lain daripada lampu. Subhanallah. Sekali lagi saudara, seperti lampu dengan cahaya di malam hari. Ketika kita melihat lampu dari kejauhan, yang nampak itu adalah cahaya, bukan lampu. Kita melihat matahari, kita tidak pernah melihat matahari. Yang kita lihat adalah cahaya matahari, tapi cahaya itu tidak lain daripada matahari. Seperti inilah perumpamaannya lampu dengan cahaya. Lampu bukan cahaya, tapi cahaya tidak lain daripada lampu. Subhanallah. Demikian saudara, video kali ini semoga bisa merenungi apa di balik kata-kata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.